Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap semoga setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang itu kepingin menjadi orang yang sukses, kepingin menjadi orang yang berhasil, kepingin mendapatkan sesuatu yang ideal, mendapatkan atau menggapai sesuatu yang betul-betul diharapkan. Tetapi banyak orang yang ternyata tidak bisa menggapai sesuatu yang diharapkan itu. Keinginannya bahkan banyak yang terkendala untuk tidak bisa didapatkan, sehingga banyak orang kecewa. Nah, dalam kekecewaan ini seringkali kemudian orang berandai-andai, andai kata aku begini dulu, maka sekarang aku tidak jadi begini. Andai kata aku begitu, maka tidak jadi begini. Nah, pengandaian itu untuk menenangkan hati ya nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau kita terlalu banyak berandai-andai, bisa jadi kita ini banyak mengalami kekecewaan, dan akhirnya kita menjadi pemimpi yang tidak pernah menghasilkan apa-apa, karena kita tidak selalu berusaha untuk meraih mimpi-mimpi kita. Bermimpi itu boleh saja, tapi jangan terbuai oleh mimpi sehingga hanya dengan mimpi kita sudah merasa puas. Saya pernah mengimpikan menjadi orang hebat, misalnya saya pernah mengimpikan diri saya menjadi orang hebat, tapi tidak ada upaya untuk menjadi hebat. Apapun yang kita lakukan dalam proses untuk menjadi orang hebat itu tidak kita lakukan, ya tentu saja kita tidak akan menjadi orang hebat. Sebab kata kunci dari keberhasilan itu ada ikhtiar, adanya ikhtiar. Dengan seluruh potensi yang kita miliki, dengan seluruh sarana yang bisa kita gunakan, dan memanfaatkan situasi dan kondisi yang melingkupi diri kita. Ya tentu saja ada upaya spiritual berupa doa dari Allah, karena semua ketentuan Allah itu sifatnya pasti, dan Allah Maha Kuasa untuk menentukan apapun untuk diri kita. Itu sikap kita sebagai orang beriman. Tapi sekali lagi, doa itu sebenarnya juga adalah upaya untuk menggapai sesuatu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ikhtiar kita di dalam berdoa itu harus juga optimal, seoptimal kita ketika berikhtiar dalam tindakan kita sehari-hari. Saya dulu itu mendambakan bisa menjadi seorang mubaligh. Akhirnya saya membaca buku, membaca artikel, membaca tulisan bagaimana saya bisa menjadi seorang mubaligh dengan tulisan-tulisan itu. Akhirnya saya termotivasi. Kemudian saya seringkali mengikuti pengajian-pengajian dari mubaligh-mubaligh yang sudah terkenal. Saya membayangkan apa mungkin saya bisa seperti itu. Sampai satu saat saya mengatakan, why not? Kenapa tidak? Saya selalu mengatakan, what man can be, I must be. Kalau orang bisa, saya harus bisa. Tetapi saya harus punya upaya untuk menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan harapan saya itu dengan tindakan-tindakan yang nyata. Dan disitulah saya berlatih, membiasakan diri untuk menjadi mubaligh sampai saya bisa menjadi mubaligh dan bisa ngomong minimal seperti sekarang ini, minimal. Dan saya tidak pernah berhenti untuk berupaya, karena menjadi mubaligh itu tidak hanya sekadar bisa ngomong, tapi juga harus belajar untuk menggapai ilmu yang cukup untuk diomongkan, untuk disampaikan dengan pembicaraan. Termasuk di dalamnya saya tidak puas ketika hanya bisa ngomong, tetapi juga bisa nulis. Saya pernah bermimpi untuk menjadi penulis.
Dan saya latihan dan alhamdulillah bisa. Meskipun saya sampai detik ini masih terus berlatih untuk menulis, menggagas sesuatu dan menyampaikan gagasan saya dalam bentuk tulisan supaya orang paham terhadap apa yang saya sampaikan. Seperti ketika saya mengaji, ada persoalan-persoalan yang terkait dengan bahasa. Saya harus perbaiki bahasa saya ketika mengomunikasikan sesuatu yang menjadi gagasan saya dengan lisan dan tulisan saya. Ada logika dan saya belajar. Bahkan saya belajar logika itu dari buku-buku dan banyak orang. Kalau saya sebut misalnya orang seperti Rocky Gerung misalnya, saya selalu belajar pada beliau bagaimana membangun logika yang baik. Dia kan dosen filsafat, dia mengerti filsafat lah, logikanya juga bagus. Dan orang boleh membenci dia, tapi saya tidak pernah membenci siapapun, apalagi membenci orang yang dari dirinya saya bisa belajar banyak. Orang bisa bersikap a priori, tapi saya tidak akan pernah bersikap a priori terhadap apapun dan siapapun, karena saya ingin belajar dan belajar pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga ketika saya berandai-andai, andai kata aku jadi ini dan itu, maka aku harus begini dan begitu. Dulu saya pernah gagal, pasti. Iya, saya pernah mengalami kegagalan yang bermacam-macam, tapi saya tidak pernah menangisi kegagalan saya. Dulu saya pernah menangisi kegagalan saya, tetapi tangisan itu tidak menyelesaikan persoalan. Ternyata tangisan demi tangisan yang saya alami dalam hidup saya itu tidak menghasilkan solusi apapun. Akhirnya saya mengatakan, saya harus bisa. Saya harus bekerja, saya harus berbuat sesuatu untuk meraih masa depan dengan apapun yang bisa saya lakukan sekarang ini. Akhirnya saya berusaha. Dan saya sering cerita pada mahasiswa saya nggak pernah bermimpi dengan mimpi yang indah menjadi dosen. Betapa apa tidak mungkin saya menjadi dosen karena saya tidak pintar. Tapi saya bisa belajar untuk mengerti dan berusaha untuk menyampaikan apa yang saya mengerti kepada orang, sehingga saya jadi guru, kemudian saya jadi dosen, dan sampai sekarang saya menjadi dosen. Dan saya belum selesai untuk berusaha, dan saya harus belajar. Saya tidak pernah bisa bermimpi menjadi mampu balik seperti sekarang ini, tapi saya terus belajar. Dan apa yang saya gapai sekarang ini itu jauh melampaui harapan saya, jauh lebih baik. Saya bermimpi mendapatkan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, dan ternyata apa yang saya harapkan itu betul-betul tercapai. Karena apa? Saya berupaya seoptimal mungkin dengan potensi yang saya miliki, yang itu semua adalah pemberian Allah yang harus saya optimalkan untuk saya fungsikan sebesar-besarnya, untuk saya fungsikan semaksimal mungkin untuk meraih sesuatu yang saya cita-citakan. Saya belajar terus, dan saya berdoa, ya Allah, berikan pada diri saya sesuatu yang terbaik menurutmu. Saya serahkan kepada Allah, karena apapun yang menjadi takdir Allah akan saya terima dengan sikap ridho. Saya menjadi apapun dan siapapun sekarang ini, saya terima dengan sikap ridho. Ya, di belakang saya ini adalah buku-buku yang saya beli, dan ini adalah buku-buku yang saya beli dari waktu ke waktu, dan ini ada bagian dari sejarah kehidupan saya. Memang di antara sekian banyak buku ini sudah tidak saya baca lagi, tetapi ini menjadi sesuatu yang menjadi ingatan saya. Ini bagian dari nostalgia saya, dan pada waktu itu saya belajar menulis, membaca, dan bahkan membeli buku itu sesuatu yang saya coba untuk saya lakukan. Ya, ribuan buku saya itu ada, tapi pada saatnya saya ingin berbagi pada orang, yang memberikan buku pada siapapun yang mau saya beri. Ada mahasiswa saya, ada murid saya beri. Ini sudah saya baca, ini sudah saya baca, ayo dibaca. Diberikan saya, Pak? Iya. Saya berikan, ayo dibaca dan bicara. Alhamdulillah, saya bisa berbagi. Nah, seandainya saya itu hanya sekedar berharap dengan kata lau yang disebut dalam bahasa Arab itu dengan taman nih, berandai-andai tanpa upaya, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan upaya yang seoptimal mungkin, dengan doa-doa saya mendapatkan banyak hal, dan semua saya serahkan kepada Allah, dan saya puas, ridho
terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya saat ini, dan akan selalu saya upayakan untuk menjadi lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan pengandian ini, saya selalu mengatakan begini: berandai-andai itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada semua orang. Di dasarnya tidak ada larangan untuk berandai-andai, karena adalah andai-andai itu, berandai-andai itu adalah sesuatu yang baik saja bagi seorang manusia. Karena ketika kita itu berandai-andai, itulah sesuatu yang sebenarnya kita cita-citakan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk hanya berandai-andai. Jangan membiasakan hanya berandai-andai, sehingga lama-kelamaan kita menjadi orang yang hanya puas dengan berandai-andai. Silahkan berandai-andai, tetapi jangan berhenti untuk hanya sekedar berandai-andai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mengucapkan seandainya itu jangan sampai mengesampingkan takdir atau kepastian dari Allah. Jadi jangan sampai hanya mengucapkan andai kata aku begini dan begitu, maka aku akan begini dan begitu. Katakan insya Allah, jika Allah mengenal. Misalnya kalau kita mengatakan kepada diri kita, seandainya aku tidak naik pesawat pada waktu itu, mungkin aku akan banyak punya uang. Karena selalu saya naik pesawat, uang saya banyak hilang dengan beli tiket pesawat. Nggak usah. Andai kata saudara saya itu dulu tidak naik pesawat, dia tidak akan meninggal karena kecelakaan pesawat itu. Padahal meninggalnya saudara kita ini sudah merupakan bagian dari takdir Allah. Tidak naik pesawat pun, ketika Allah sudah menakdirkan seseorang itu akan mati, ya mati juga. Termasuk sekarang ini ada orang yang meninggal karena belum divaksin, kemudian karena tidak divaksin maka dia meninggal. Tidak, jangan begitu. Itu takdir Allah. Yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin bisa meninggal. Yang bersembunyi ataupun yang menampakkan diri sudah pasti bisa meninggal. Karena apa? Mati itu takdir Allah. Ada hukum sebab akibat, ya, tetapi itu tidak mengikat. Apa yang menjadi akibat itu bisa saja kita cari sebabnya, tetapi sebab dari segala sebab itu adalah Allah itu sendiri. Semua yang terjadi itu adalah bagian dari takdir Allah. Orang yang meninggal bukan karena itu takdir, karena itu juga takdir. Orang bisa meninggal tanpa sakit, tapi dengan sakit orang bisa meninggal. Orang sakit bisa sembuh, dan itu takdir Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan dikatakan kalau begini maka tidak begitu, kalau begitu maka pasti tidak begini. Kepastian itu tidak boleh dikatakan. Katakan insya Allah. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, ini saya baca aja pada surah Ali Imran ayat 168, ayat 168 surah Ali Imran itu menyatakan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum mauta in kuntum shadiqin. Mereka itu adalah orang-orang yang berbicara tentang saudara-saudaranya yang ikut berperang dan terbunuh, sedangkan mereka sendiri tidak turut berperang. Seandainya mereka mengikuti kami, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang-orang yang tidak yakin dengan takdir Allah. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan dari Allah. Sehingga orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang meyakini bahwa kematian itu terjadi karena berperang, itu salah besar. Dan kalau tidak perang pasti tidak mati juga salah besar. Sementara itu ada hadis yang berkali-kali saya coba renungkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa
Satu saat Rasulullah itu bersabda. Apa sabdanya? Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Wala ta'azzaz. Ada kata-kata wala ta'azzaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Jadi ada riwayat dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, usahakanlah dengan semaksimal mungkin. Berusaha keras itu perlu. Untuk apa? Untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah kepada Allah pertolongan. Dan janganlah kamu lemah semangat. Jadi jangan pernah punya semangat yang lemah. Dan kalau kamu tertimpa musibah, jangan katakan, seandainya saya melakukan ini dan itu niscaya menjadi begini dan begitu. Jangan katakan seperti itu. Katakan saja Allah telah menakdirkan, dan apa yang dikehendaki Allah pasti dia lakukan. Sebab sesungguhnya perkataan lau, kata seandainya, itu bisa membuka perbuatan syaitan. Ayat dan hadis di atas menegaskan bahwa takdir Allah itu pasti. Jadi takdir Allah itu pasti. Dan itulah yang saya katakan dalam beberapa kesempatan, jangan pernah kita itu memastikan sesuatu, karena yang punya kepastian itu Allah. Dan ketika Rasulullah melarang mengatakan lau, seandainya, itu maksudnya hanya mengingatkan saja. Jangan sampai kita mengatakan akibat yang terjadi itu karena sesuatu yang dipastikan sebabnya adalah itu. Serahkan semua kepada Allah. Karena sebab dan akibat itu betul-betul diketahui oleh Allah. Ketika Allah menghendaki, semua pasti terjadi. Ketika Allah tidak menghendaki, semua tidak akan terjadi. Nah, kalau kata lau, seandainya itu merupakan ungkapan penyesalan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki diri, itu baik. Tapi jangan pernah kita menyesali apa yang terjadi dengan kata-kata lau anni kada, wah seandainya saya begini, wakada, dan begitu. Wah, ini satu pernyataan yang bahkan bisa membuat kita hanya berandai-andai. Lau anni fa'altu kada kana kada kada, ini kan peringatan dia Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, sudahlah, ini adalah takdir Allah. Ketika Allah menghendaki, semua pasti terjadi. Dan kalau kita selalu berandai-andai, itu akan membuka pintu syaitan untuk menggoda diri kita. Takdir yang baik itu dari Allah, takdir yang tidak baik itu dari Allah. Tetapi kalau kita mau memahami dengan benar, semua takdir Allah itu baik. Nikmat Allah itu diberikan Allah untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau tidak. Musibah yang terjadi itu adalah takdir Allah untuk menguji kesabaran kita. Sudah. Bagi seorang beriman, kenikmatan apapun yang datang itu adalah ujian untuk bersyukur. Musibah apapun yang datang itu ujian untuk bersabar. Orang hanya wajib berikhtiar seoptimal mungkin, kemudian serahkan semuanya kepada Allah. Tidak dibenarkan seseorang itu membiarkan dirinya pasrah begitu saja tanpa melakukan upaya atau ikhtiar sama sekali. Saya tunggu takdir Allah akan datang. Jangan begitu, itu sikap yang salah. Upaya itu bahkan saya katakan bagian dari proses pencarian takdir Allah. Dan bahkan kalau kita mau lebih dalam mengatakan, upaya kita itu adalah bagian dari takdir Allah yang kita lakukan. Karena apa? Sunnatullah itu tidak akan berubah. Kalau kita ingin kenyang, ya makan. Makan itu bagian dari upaya untuk meraih kenyang. Itu yang disebut takdir mukhayyar. Kalau tidak mau haus, ya minum. Tidak mau bodoh, ya belajar. Tidak mau gagal, ayo bangkit. Terus berupaya. Kalau kita tidak mau berupaya, gagal. Maka orang Banyumas mengatakan gagal morning. Itu artinya apa? Ketika kita tidak mau berupaya seoptimal mungkin, ya kita akan terus mengalami kegagalan. Satu contoh yang sering saya kemukakan begini. Ketika ada seorang yang dalam keadaan mengantuk berat, jangan pernah menyupir. Sebagai bentuk ikhtiar,
Jangan pernah mengemudikan mobil sebelum beristirahat secukupnya sehingga tidak ngantuk. Karena bagaimanapun juga dalam keadaan ngantuk ketika dia mengemudi, menyopir, itu ada kemungkinan akan mengalami tabrakan, berbahaya, bisa menimbulkan kecelakaan. Kalau kita ngantuk, cukup istirahat. Sebelum kita istirahat jangan menyopir dulu. Kalau kita sudah tidak ngantuk, ayo baru mengemudikan mobil misalnya. Dan insya Allah sikap tawakal itu menjadi sesuatu yang tepat, karena pada saat kita itu berupaya untuk beristirahat, itu adalah bagian dari proses pencarian takdir kita. Setelah itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, nyopir lagi, mengemudi lagi. Tetapi ketika kita itu sudah berdoa dan berusaha mungkin kok masih terjadi kecelakaan, jangan pernah menyesal, itu bagian dari takdir Allah. Selalu saya katakan, ya, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 159 itu ada rangkaian kalimat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lalu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Artinya ketika sudah bertekad untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sudah lakukan. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Ini yang tepat untuk kita lakukan. Saya pernah menjenguk orang yang sakit. Saya katakan, ketika kita sedang sakit, sudah ikhtiar saja untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Ikhtiarnya berobat. Termasuk ketika kita sakit, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kesembuhan. Karena kesembuhan itu yang datang dari Allah. Sarangnya bermacam-macam, medianya bermacam-macam, wasilahnya bermacam-macam. Dokter itu tidak menjamin akan memberikan kesembuhan. Obat juga tidak akan memberikan kesembuhan apa-apa tanpa izin Allah. Nah, setelah sembuh, katakan alhamdulillah. Jangan katakan saya sembuh karena obat. Karena keyakinan kita bahwa obat itu yang menyembuhkan itu akan bisa membuat kita bersyirik. Kesembuhan itu bagian dari takdir Allah. Berikhtiar itu adalah upaya untuk mendapatkan takdir Allah. Kalau kita sembuh dari sakit, bahkan kemudian lebih sehat daripada sebelumnya, katakan itu bagian dari karunia Allah. Alhamdulillah. Tapi ketika ada orang meninggal dunia karena sakit, jangan disesali. Itu bagian dari takdir Allah. Yang penting orang itu secara optimal dan berupaya untuk melakukan tindakan pengobatan dengan terus berdoa kepada Allah. Terimalah takdir Allah itu dengan kematian yang terjadi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah itu dia. Iman pada takdir itu harus ada di dalam diri kita. Tetapi kita harus punya semangat untuk meraih takdir Allah dengan berupaya seoptimal mungkin dan berdoa kepada Allah. Jangan pernah kita tidak mau berdoa kepada Allah, dan jangan pernah kita tidak mau berusaha. Sehingga saya katakan, kalau ada orang mengatakan seandainya aku dulu berbuat begini, niscaya aku akan jadi begini dan begitu, itu pengandaian yang tidak berguna. Karena apa? Tanpa upaya apapun kita tidak akan menjadi apa-apa. Katakan, inilah takdir Allah sekarang ini, dan saya akan mencari takdir Allah di masa depan dengan upaya saya yang optimal, dan akan saya mohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang saya minta. Terserahlah pada Allah, terserah Allah, katakan begitu. Serahkan semuanya kepada Allah. Dengan sikap tawakal kita akan santai di dalam berusaha, dan ketika berdoa kita akan berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan pernah mengatakan andai kata begini dan begitu dengan satu kepastian. Dan saya masih ingat ketika membaca nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau mengatakan, letak kebahagiaan manusia ialah pada semangatnya untuk meraih perkara atau sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik untuk kehidupan duniawi maupun ukhrawinya. Mewujudkan semangat adalah dengan cara mengerahkan segenap kesungguhan dan mencurahkan segenap kemampuan. Kalau seorang yang sangat bersemangat menggeluti sesuatu yang bermanfaat baginya, maka semangatnya itu layak untuk dipuji. Seluruh potensi kesempurnaan diri akan terwujud dengan tergabungnya dua hal: semangat yang menyala
dan semangatnya dicurahkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi wujudkan semangat untuk meraih sesuatu, mulailah untuk berupaya meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Sehingga dia katakan kembali, karena munculnya semangat dalam diri manusia serta perbuatannya yang terus-menerus dilakukan untuk meraih sesuatu yang dicita-citakan, semua insya Allah akan terwujud dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Lakukan tindakan seoptimal mungkin meraih sesuatu dan mintalah kepada Allah. Sehingga ketika kita itu minta pertolongan Allah, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat pada kita dengan upaya kita yang seoptimal mungkin kita lakukan. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dan yakinkan pada diri kita bahwa Allah akan menolong diri kita. Dan pada saat kita itu sudah seperti itu semangat kita, yakinkan bahwa sesuatu pasti akan datang dari Allah dengan kehendak Allah yang pasti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tapi seringkali kita itu menerima hasil yang pahit, hasil yang kita idam-idamkan tidak menjadi kenyataan. Orang sudah belajar mati-matian nggak lulus ujian. Saya pernah mengalami seperti itu dan pernah saya ceritakan. Saya itu pernah belajar sudah luar biasa dan saya merasa bisa mengerjakan soal ujian tapi tidak lulus. Karena apa? Karena yang menentukan lulus tidaknya kan dosen. Ini udah gak apa-apa. Kita kan tidak bisa memaksa dosen untuk meluluskan diri kita. Saya tidak pernah menyesal. Itu bagian dari ujian kesabaran yang diberikan Allah pada diri saya. Saya akan selalu menjadi orang yang tabah menerima kenyataan ini. Dan saya yakin dengan saya yakinnya ketika Rasulullah melarang diri kita untuk berputus asa, itu adalah peringatan bagi kita. Jangan lemah ketika kita tertimpa musibah. Bangkit dari segala macam keterpurukan untuk kemudian kita berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Katakan kepada diri kita bahwa kita bisa, dan jangan pernah hanya menyesali kejadian yang terjadi, apapun kejadian itu. Tidak ada gunanya mengeluh, menangis, menyesali keadaan apapun yang terjadi dengan hanya berandai-andai. Katakan, jangan pernah kita ucapkan andai kata saya begini maka begitu, tapi lakukan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu dengan penuh keyakinan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi pengandaian itu bukan sesuatu yang terlarang, tetapi jangan pernah hanya berhenti berandai-andai. Sesuatu yang kita ucapkan dengan pengandaian itu menjadi sesuatu yang membuat kita terpuruk ketika kita tidak melakukan tindakan yang terbaik untuk kemudian dengan semangat yang prima melakukan sesuatu dengan satu keyakinan bahwa kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik karena upaya yang kita lakukan. Berdoa kepada Allah dengan tekad yang kuat, insya Allah ikhtiar dan doa kita itu akan memberikan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasulullah itu mengingatkan jangan suka berandai-andai, itu bukan berarti semua pengandai-andaian itu haram. Berandai-andai boleh, tapi lakukan kemudian setelah berandai-andai untuk berupaya seoptimal mungkin meraih sesuatu yang kita andaikan. Kalau kita belum bisa meraih apa yang kita inginkan, jangan terbuai dengan pengandaian dan angan-angan, karena itu akan membuka jalan setan untuk berkeliaran menusuk-nusuk hati kita dengan perasaan jengkel, resah, gelisah, marah terhadap keadaan yang terjadi pada diri kita. Yakinlah bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Segala macam musibah yang terjadi itu adalah bagian dari cara Allah untuk menjadikan diri kita semakin bersabar untuk meraih sesuatu yang terbaik di masa depan. Andai kata kita itu belum berhasil hari ini, insya Allah besok pagi kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kelirulah kita yang mengatakan kita sudah gagal dan tidak mungkin berhasil. Kita hanya harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah dengan upaya dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita pada saat yang tepat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah
untuk meraih kebaikan dengan cara yang terbaik. Inilah semangat yang harus kita pompa di dalam diri kita agar kita tidak terpuruk dalam kegagalan dengan hanya berandai-andai dari waktu ke waktu. Mari kita mulai berupaya seoptimal mungkin untuk meraih masa depan dengan upaya optimal, dan tentu saja dengan berdoa kepada Allah, dan sekali lagi serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sering dilakukan oleh banyak orang. Tidak akan ada saja tanpa apapun. Orang lain ikut Pak ya. Ya, sikap Muhammadiyah luar biasa Pak. Asli apa? Iya, Ajian saya ini mengucapkan terima kasih Muhammadiyah yang peka. Kan? Dr. Adian saya ini tenang pernah ikut 30. Terima kasih Muhammadiyah kan di sini kan cerdas-cerdas ya Pak. Mengamati terus undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Masa perguruan tinggi tidak boleh melarang kayak ada perlakuan seks sama suka. iya. Kalau perguruan tinggi melarang itu, melakukan sanksi terhadap itu, perguruan tinggi akan cabut izinnya. Dan tidak boleh. Komunis tak boleh Pak. Kalau rusak moral loh. Untuk di Dapat perguruan tinggi yang dapat sanksi loh. Muhammadiyah udah terima loh. Ini negara ini apa negara berketuhanan enggak gitu kan? iya. Tapi Muhammadiyah apik banget ini. Undang-undang dibuat tanpa melibatkan pendapat secara terbuka gitu. Itu negara ini. Itu rusak-rusakan dengan negara ini. Makanya Adian Husain ini kan elu toh. Terima kasih Muhammadiyah. Wah, ini gak bekah ngono kuwi urusan duit terus kok. Enggak. Ya makanya potretnya ini antar level aja, karena malah padahal daerah, karena tingkatnya daerah, tingkat kota, karo tingkat cabang, dua kelompok. Ini tingkat cabang kabeh, itu jauh banget kok Pak. Iya. Itu kan udah dong tekan kono kok bisa tekan.
sendiri dekat.
semuanya. Insya Allah. Terus semuanya.